semuanya, perkenalkan saya Hairunisa Nur Asufi. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Saya adalah salah satu tim pengajar pada mata kuliah Hukum Perjanjian dan Perkembangan Kontrak Komersial. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Ketemu lagi nih sama saya, kita akan bahas terkait dengan perjanjian sewa menyewa. Yuk kita belajar bareng-bareng saya, kita belajar terkait serba-serbi perjanjian sewa menyewa. Yuk! Terkait dengan pembahasan perjanjian sewa menyewa, maka kita akan membahas yang pertama terkait dengan pengertiannya sewa menyewa dulu nih. Kita pahami terkait dengan pengertian sewa menyewa. Kemudian dilanjutkan kita akan membahas terkait dengan dasar hukum perjanjian sewa menyewa. Dilanjutkan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa, dan yang terakhir terkait unsur perjanjian sewa menyewa. Yuk kita bahas satu-satu biar teman-teman semua bisa memahami dan mengerti terkait dengan perjanjian sewa menyewa. Kalau teman-teman ingat, di pertemuan kita sebelumnya, kita membahas terkait dengan perjanjian nominat. Disebutkan salah satu perjanjian dari perjanjian nominat atau perjanjian bernama itu selain perjanjian jual beli yang sudah kita jelaskan sebelumnya juga, adalah perjanjian sewa menyewa. Nah, apa sih pengertian dari perjanjian sewa menyewa ini? Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Hal ini sesuai dengan pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, saya rasa terkait dengan perjanjian sewa menyewa ini teman-teman juga memahami nih. Simpelnya aja, ilustrasinya seperti teman-teman menyewa rumah. Nah, rumah tersebut disewa oleh teman-teman. Sebenarnya rumah tersebut hak miliknya bukan milik teman-teman ya, tapi hak sewanya aja yang kalian milikin. Jadi hak rumah itu hak miliknya, milik pemilik rumahnya. Kemudian teman-teman boleh menikmatinya, tinggal di sana, kemudian menikmati rumah tersebut. Tapi itu hanya bentuk hak sewa dan teman-teman membayar ya kepada pihak yang menjadi hak milik dari rumah tersebut. Dalam perjanjian sewa menyewa ini menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu. Nah, pihak pertama disebut yang menyewakan, yaitu pihak yang membutuhkan sejumlah uang sewa, dan pihak kedua yaitu pihak penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan atas suatu benda yang ingin dinikmati melalui proses tawar-menawar atau offer and acceptance. Nah, sewa menyewa ini teman-teman itu sama halnya seperti perjanjian jual beli dan perjanjian lainnya ya, yang pada umumnya merupakan suatu perjanjian konsensual. Nah, kalian ingat-ingat lagi tuh kemarin tuh pembahasan terkait konsensual itu apa yang pengertiannya dan pemahamannya. Saya tidak akan membahas lagi di pertemuan kali ini. Kalian boleh next ke video sebelumnya, kalian putar apa sih itu konsensual. Oke, secara singkat bisa dipahami terkait dengan perjanjian sewa menyewa terdapat beberapa unsur kan tadi di dalamnya. Yang pertama adalah unsur memberikan kenikmatan suatu barang, kemudian yang kedua adanya suatu barang, kemudian yang ketiga selama atau dalam jangka waktu tertentu, dan yang keempat adalah dan yang terakhir adalah pembayaran suatu harga. Itu adalah 4 unsur dari perjanjian sewa menyewa. Nah, kemudian dalam perjanjian sewa menyewa, para pihak di dalamnya yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan itu memiliki kewajiban. Nah, apa saja kewajiban dari para pihak ini? Yang pertama adalah bagi pihak yang menyewakan. Nah, berdasarkan pasal 1550 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ disebutkan yang menyewakan itu memiliki kewajiban yang pertama, dia diwajibkan untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa. Yang kedua, memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. Dan yang ketiga adalah memberikan si penyewa kenikmatan yang menenteramkan terhadap barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa. Kemudian pihak penyewa ini memiliki kewajiban apa? Itu diatur di pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disebutkan yang pertama, untuk memakai barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut persetujuan sewanya. Kemudian yang kedua, untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, terkait dengan hak-hak para pihak. Nah, hak dari pihak yang menyewakan apa? Dia berhak untuk menerima uang, dan bagi pihak yang menyewa itu mereka berhak untuk menikmati barangnya tersebut. Nah, itu tadi adalah hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa. Di dalam melakukan perjanjian sewa menyewa ya teman-teman,
terdapat risiko. Nah, risiko ini dimuat di dalam pasal 1533 KUH Perdata. Apa aja? Yang pertama, jika selama waktu sewa barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadiannya tidak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Kemudian yang kedua, jika barangnya hanya sebagian yang musnah, si penyewa dapat memilih menurut keadaan apakah ia meminta pengurangan harga sewa atau ia akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu pun ia berhak atas ganti rugi. Nah, itu menurut ketentuan di pasal 1533 KUH Perdata. Nah, dan ada beberapa pasal lagi yang termuat di dalam KUH Perdata yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa. Nah, saya coba bacakan beberapanya. Yang pertama ada pasal 1579 KUH Perdata, disebutkan pihak yang menyewakan itu tidak dapat menghentikan sewanya dengan menyatakan hendak memakai sendiri barang yang disewakan kecuali telah diperjanjikan sebaliknya. Jadi nggak bisa ya pada saat perjanjian itu dibuat tiba-tiba nanti si punya yang menyewakan dia bilang saya ingin menggunakan sendiri. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Menurut ketentuan pasal ini tidak diperkenankan. Kemudian yang kedua ada di pasal 1570 KUH Perdata, jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu akan berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan telah lampau tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu. Dilanjutkan di pasal selanjutnya, pasal 1571 KUH Perdata, jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak akan berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Dan yang terakhir pasal 1587 KUH Perdata disebutkan jika penyewa sebuah rumah atau ruangan setelah berakhirnya waktu yang ditentukan dalam suatu persetujuan tertulis tetapi menguasai barang sewa sedangkan pihak yang menyewa tidak melawannya, maka dianggaplah bahwa penyewa tetap menguasai barang yang disewanya atas dasar syarat-syarat yang sama untuk waktu yang ditentukan oleh kebiasaan setempat, dan ia tidak dapat meninggalkan barang sewa atau dikeluarkan dari situ kecuali sudah ada pemberitahuan tentang penghentian sewa yang dilakukan menurut kebiasaan. Nah, itu tadi adalah beberapa pasal yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa ya teman-teman ya. Berkaitan dengan unsur perjanjian sewa menyewa lagi teman-teman, menurut literatur milik Abdul Qadir Muhammad, dia sebutkan perbuatan sewa menyewa itu melingkupi 5 unsur. Ada 5 teman-teman. Yang pertama ada persetujuan. Di situ adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat antar para pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa mengenai benda sewaan, uang sewa, waktu sewa, dan persyaratan sewa menyewa. Kemudian yang kedua terkait dengan penyerahan. Nah, penyerahan ini adalah perbuatan mengalihkan hak penguasaan benda sewaan dari pihak yang menyewakan ke pihak penyewa untuk dinikmati. Dan yang ketiga adalah pembayaran uang sewa, adalah perbuatan memberikan sejumlah uang dari pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan sebagai kontrak prestasi atas benda yang dikuasai untuk dinikmati oleh penyewa. Dan yang keempat terkait dengan waktu sewa adalah ukuran lamanya sewa menyewa berlangsung. Dan yang terakhir nomor 5 adalah persyaratan dari sewa menyewa, adalah ketentuan yang disepakati bersama untuk memungkinkan pemenuhan kewajiban dan memperoleh hak pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Nah, dalam setiap perjanjian, baik itu perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa yang sudah kita bahas sampai hari ini, kata kuncinya adalah adanya kesepakatan dari para pihak ya teman-teman. Jadi nggak bisa perjanjian itu tanpa adanya kata sepakat dari para pihak. Nah, itu wajib teman-teman ingat selalu. Karena perjanjian sewa menyewa itu memiliki jangka waktu tertentu, maka ada yang menyebabkan berakhirnya perjanjian sewa menyewa. Nah, terkait dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini dapat terjadi akibat dari suatu tindakan atau peristiwa tertentu, baik yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh para pihak. Nah, namun pada dasarnya sewa menyewa ini akan berakhir jika yang pertama itu ditentukan secara tertulis batas berakhirnya sewa menyewa, itu diatur di pasal 1570 KUH Perdata. Kemudian berakhirnya dalam waktu tertentu yang diperjanjikan secara lisan, itu diatur di pasal 1571 KUH Perdata. Dan yang ketiga adalah penghentian sewa menyewa berakhir tanpa ditentukan batas waktu berakhirnya. Nah, dalam perjanjian sewa menyewa seperti ini, secara umum dapat kita tarik kesimpulan bahwa penghentian dan berakhirnya berjalan sampai pada saat dianggap pantas oleh kedua belah pihak. Kesimpulan ini dikemukakan karena undang-undang tidak mengatur
cara pengakhiran perjanjian sewa menyewa tertulis dan lisan yang mempunyai batas tertentu. Sebaiknya diserahkan penghentian yang selayaknya bagi kedua belah pihak atau batas waktu penghentian yang selayaknya berpedoman pada keputusan dan kebiasaan setempat. Dengan berpedoman pada kebiasaan setempat, bisa saja pengakhiran sewa sebelum jangka waktu seminggu, sebulan, dan sebagainya. Sekian pembahasan terkait dengan perjanjian sewa menyewa. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan bisa juga mengerti terkait dengan pembahasan perjanjian sewa menyewa yang saya sampaikan. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf atau jika ada kurang-kurang dalam pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.